Sang burung emas. Pada suatu ketika, hiduplah seorang raja yang memiliki pohon apel paling istimewa di dunia. Pohon itu menghasilkan apel emas. Setiap hari tukang kebun akan menghitung apel-apel dan menyerahkan pada sang raja. Sebuah apel telah hilang. Sang raja sangat marah ketika tukang kebun memberitahu tentang apel yang hilang. 盗贼一定要被严惩。 Malam itu, tukang kebun menyuruh anak sulungnya untuk menjaga pohon apel. Tapi sekitar tengah malam, anak sulungnya itu tertidur. Keesokan harinya, satu apel kembali hilang. Aku akan menyuruh anak keduaku untuk berjaga hari ini. Malam tiba, dan anak kedua dari tukang kebun itu pun tertidur sekitar tengah malam. Keesokan harinya, satu apel kembali hilang. Anak ketiga dan anak bungsu menawarkan untuk menjaga pohon apel malam itu. Ayo pencuri apel, tunjukkan dirimu. Saat jam menunjukkan pukul 12, dia mendengar suara di udara. Dan seekor burung terbang terbuat dari emas murni. Dan dia menggigit satu apel dengan paruhnya. Anak tukang kebun itu pun bangun dan menembakkan panah ke arah burung itu. Tapi panah itu tidak melukai sang burung, hanya menjatuhkan bulu emas dari ekornya dan kemudian terbang pergi. Bulu emas itu dibawa kepada sang raja di pagi harinya dan memanggil para dewan. Semua setuju bahwa itu lebih berharga dari kekayaan kerajaan. 一只羽毛对我没什么用，我要整只鸟。有哪个勇敢的人能去把金鸟带来给我？ Anak sulung tukang kebun mengajukan diri untuk mencoba. 很好， Anak sulung itu pun berangkat untuk menemukan burung emas. Dan ketika dia tiba di hutan, di sisi hutan dia melihat seekor rubah yang sedang duduk. Lalu dia mengambil busurnya untuk memanah. Jangan tembak aku, karena aku akan memberi nasihat baik. Aku tahu apa keperluanmu, bahwa kau ingin menemukan burung emas itu. Lalu, dengarkan aku. Kau akan sampai di pedesaan malam hari. Kau akan melihat penginapan yang berseberangan. Salah satunya sangat nyaman dan indah untuk dilihat. Yang satunya lagi sangat lusuh untuk dilihat. Pilih yang lusuh untuk beristirahat malam ini. Namun anak itu berpikir, apa yang bisa dilakukan hewan buas tentang hal ini? Dia menembakkan anak panahnya ke arah rubah itu, tapi meleset, dan sang rubah lari ke hutan. Kemudian dia pergi dan datang ke desa tempat kedua penginapan itu berada. Di salah satunya ada orang-orang bernyanyi, menari, dan berpesta. Tapi yang satunya terlihat kotor dan jorok. Dia berpikir sendiri. Aku pasti bodoh jika aku pergi ke tempat kumuh itu. Lalu dia pergi ke rumah yang ramai, makan dan minum dengan tenang, dan melupakan burung itu dan juga negaranya. Waktu berlalu, dan karena sang putra sulung tidak kembali, putra kedua akhirnya berangkat, dan hal yang sama terjadi padanya. Dia bertemu rubah, diberi nasihat olehnya, tapi ketika dia datang ke dua penginapan, kakak sulungnya memanggil dari penginapan yang indah. Lalu dia pergi ke situ dan melupakan burung emas dan negaranya dengan cara yang sama. Waktu berlalu lagi, dan putra bungsu ingin mencari burung emas itu juga. Kumohon ayah, biarkan aku pergi. Tapi ayahnya merasa takut. Aku sudah kehilangan dua anakku. Tapi ayah tidak akan kehilanganku. Percayalah. Akhirnya tukang kebun itu setuju. Dan saat sampai di hutan, dia bertemu dengan rubah dan mendengar nasihat yang sama. Pergi ke rumah yang kumuh jika kau ingin menemukan burung emas itu. Terima kasih rubah yang bijak. Duduk di ekorku. Kau akan lebih cepat sampai. Lalu mereka tiba di desa. Anak itu pergi ke rumah yang kumuh dan beristirahat di sana sepanjang malam. Pagi harinya, rubah itu datang kembali dengan nasihat baik lainnya. Sekarang maju terus sampai kau tiba di istana.
Di sana ada banyak tentara yang tertidur lelap. Kau abaikan mereka. Pergi ke dalam istana dan kau akan temukan ruangan di mana burung emas duduk di dalam sangkar kayu. Di dekatnya ada sebuah sangkar emas yang indah. Tapi jangan coba untuk menukar sangkar. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Kemudian rubah itu merenggangkan ekornya lagi. Dan anak itu duduk kembali di ekornya, lalu tiba di gerbang istana. Lalu anak itu masuk dan menemukan ruangan seperti yang diceritakan sang rubah padanya. Ini akan sangat lucu membawa seekor burung indah di sebuah sangkar yang lusuh. Tapi segera setelah dia membuka pintu untuk menukar sangkar, burung itu mengeluarkan teriakan keras yang membangunkan prajurit yang sedang tidur. Dia dibawa ke penjara. Dan keesokan harinya dia dibawa ke pengadilan. Dan semuanya setuju untuk memvonisnya dengan hukuman mati. Oh, raja yang baik, tolong ampunilah aku. Kau akan diampuni dengan satu syarat. Bawakan aku kuda emas yang dapat berlari secepat angin. Maka aku akan mengampunimu dan juga memberikanmu burung emas. Dia pergi dalam pencariannya, lalu dia bertemu dengan sang rubah. Kau lihat sekarang apa yang terjadi saat kau tidak mendengarkan nasihatku? Tapi kau anak baik, aku akan tetap membantumu. Untuk menemukan kuda emas, kau harus jalan terus sampai kau tiba di istana di mana kuda itu diam di kandangnya. Di sampingnya terbaring pria yang tertidur lelap dan mendengkur. Ambil kuda itu dengan tenang, tapi pastikan untuk memakaikan pelana kulit tua dan bukan yang emas yang di dekatnya. Semua berjalan lancar, tapi saat anak itu melihat sang kuda, dia berpikir, Aku akan berikan dia pelana emas. Aku yakin dia sangat pantas. tapi saat dia mengambil pelana emas, sang pria terbangun dan menangis dengan kencang. Sehingga semua penjaga berlari masuk dan membawa anak itu ke penjara dan dihukum untuk mati. Namun dia memohon kembali. Jika kau dapat membawa putri yang cantik kepadaku, aku akan mengampunimu dan kau bisa memiliki burung juga kudanya. Lalu dia pergi lagi dan bertemu kembali dengan rubah tua. Jika saja kau mendengarkan aku, kau akan membawa burung dan juga kuda itu. Tapi aku akan bantu kau sekali lagi. Terus lurus dan kau akan tiba di sebuah istana. Temui dia dan berikan dia ciuman. Saat tengah malam, sang putri pergi ke pemandian. Dan dia akan mau dibawa pergi. Tapi hati-hatilah. Kau jangan pedulikan saat dia ingin berpamitan dengan ayah dan ibunya. Saat mereka tiba di istana, semua berjalan seperti yang dikatakan rubah. Saat tengah malam, anak itu berjumpa dengan sang putri dan memberinya ciuman. Dan sang putri setuju untuk pergi bersamanya. Tapi dia memohon dengan tangisan bahwa sang putri ingin berpamitan dengan ayahnya. Akhirnya dia setuju. Tapi saat pemuda itu mendatangi rumah ayahnya, dia dibawa lagi ke penjara. Kau tidak akan memiliki putriku, kecuali dalam 8 hari kau menggali bukit yang menghalangi pemandangan jendelaku. Bukit ini begitu besar, yang satu dunia pun tidak dapat menyingkirkannya. Dan setelah 7 hari, dan hanya selesai sedikit, dia duduk dengan putus asa saat temannya sang rubah datang ke sana untuk menolongnya lagi. Kau tidurlah, aku akan mengerjakannya untukmu. Dan pagi harinya, bukit itu hilang. Raja yang bahagia memberikan putrinya kepada pemuda itu, dan mereka berdua pun pergi. Dan mereka bertemu kembali dengan sang rubah. Kau bisa memiliki semuanya, sang putri, kuda, dan juga burung. Benarkah? Bagaimana? Dengarkan baik-baik. Pergi ke raja dan berikan dia sang putri. Maka dia akan sangat senang. Dan kau akan diberi kuda emas. Dan bersalamanlah untuk meninggalkan mereka. Dan jabat tangan sang putri juga. Lalu angkat dia dengan cepat ke atas kuda. Dan cepat pergi secepat yang kau bisa. Lalu kau pergi ke istana di mana burung itu berada. Aku akan bersama sang putri di gerbang.
tunjukkan kuda itu dengan baik. Dan raja akan membawakan burung itu. Dan katakan bahwa kau ingin melihatnya. Untuk melihat apa itu benar burung emas atau bukan. Dan ketika itu ada di tanganmu, kau pergilah. Semua berjalan seperti rencana. Terima kasih temanku untuk nasihat baikmu. Aku berhutang padamu. Jika begitu, maka tolong bunuhlah aku. Apa? Aku tidak akan melakukan itu. Kau adalah temanku. Baiklah, itu keinginanmu. Tapi akan kuberikan nasihat yang baik. Hati-hati dengan dua hal di perjalanan pulang. Jangan pedulikan orang yang akan digantung. Dan jangan duduk di sisi sungai. Dia pergi bersama sang putri, sampai akhirnya tiba di desa di mana dia meninggalkan dua saudaranya. Dan di sana dia mendengar suara berisik dan kegaduhan. Dia melihat dua orang pria akan digantung. Penasaran, dia pergi mendekat dan melihat bahwa dua pria itu adalah saudaranya yang berubah menjadi pencuri. Ambillah semua uangku ini, tapi ampunilah kakak-kakakku. Setelah menyelamatkan saudara-saudaranya, mereka semua datang ke hutan tempat rubah pertama kali bertemu dengan mereka. Dan kedua saudaranya berkata, "Mari kita duduk di sisi sungai dan beristirahat sejenak untuk makan dan minum." Dia pun setuju dan melupakan nasihat sang rubah, lalu duduk di tepian sungai. Dan saat dia tidak mencurigai apapun, mereka ada di belakang dan mendorongnya dari tepi sungai dan membawa sang putri, kuda, dan burung, lalu kembali pulang ke raja mereka. Oh, Baginda Raja, kami kembali dengan burung emas dan yang lainnya. Semua ini kami dapatkan dengan kerja keras. Lalu ada perayaan besar yang dibuat, tapi kuda itu tidak mau makan, burung itu tidak mau bernyanyi, dan sang putri terus saja menangis. Anak bungsu itu terjatuh ke dasar sungai. Untungnya sungai itu hampir kering, tapi dinding sungai itu begitu curam sehingga tidak ada jalan keluar. Kemudian sang rubah datang kembali untuk menyelamatkannya. Jika saja kau mendengarkan aku, tidak ada kejahatan yang akan menimpamu. Tapi kau temanku, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini. Jadi peganglah ekorku dan bertahanlah. Rubah itu menariknya dari sungai. Mereka telah mengawasi untuk membunuhmu jika mereka melihatmu di kerajaan. Lalu dia berpakaian seperti seorang miskin dan datang diam-diam ke istana raja. Dan saat dia melewati pintu, sang kuda mulai mau makan, sang burung mulai bernyanyi, dan sang putri berhenti menangis. Lalu dia menemui sang raja dan memberitahunya tentang penipuan saudara-saudaranya. Mereka ditangkap dan dihukum, dan sang putri kembali diberikan kepadanya. Dan setelah kematian sang raja, dia menjadi pewaris kerajaan. Beberapa saat kemudian, dia berjalan satu hari di hutan, dan rubah itu berjumpa dengannya. Dengan berlinang air mata di wajahnya, ia menyuruh untuk membunuhnya. Kumohon temanku, aku mohon padamu permintaan ini. Tolong lakukanlah. Dengan sedih, dia menyetujuinya. Saat rubah itu terbunuh, dia berubah menjadi manusia. Dan ternyata, rubah itu adalah kakak dari sang putri yang telah hilang selama bertahun-tahun.